Anwar Usman resmi dicopot dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Namun ternyata Anwar masih menjabat sebagai Hakim MK dan putusan Majelis Kehormatan MK juga tidak ada pengaruhnya terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Benarkah ini hanya akal-akalan politik saja? Kita ikuti diskusinya bersama rekan Skolastika Sylvia. Usia paling rendah 40 tahun. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran etik berat yang berujung pencopotan Anwar Usman dari posisi Ketua MK jadi sorotan. Tudingan MK sebagai mahkamah keluarga kembali mencuat. Kita diskusi. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pelanggaran berat yang dilakukan Anwar Usman karena adik ipar Presiden Joko Widodo itu dianggap memiliki konflik kepentingan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Sanksi dijatuhkan, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra tidak terbukti melanggar etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Namun Saldi dikenakan sanksi teguran lisan soal kebocoran informasi rapat permusyawaratan hakim. Putusan lainnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis bagi Hakim MK Arief Hidayat yang dinilai menyampaikan narasi merendahkan MK di ruang publik. Sedangkan 6 hakim MK lainnya dinyatakan bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Keenamnya mendapat sanksi teguran lisan secara kolektif. Tidak semua hakim Majelis Kehormatan MK sepakat. Anwar Usman dinilai seharusnya juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Putusan Majelis Kehormatan MK itu mendapat reaksi beragam, termasuk dari para bakal calon presiden dan wakil presiden. Apa kata mereka? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Tapi putusannya tidak menganulir putusan sebelumnya, Pak, bagaimana, Pak? Kenapa? Pencalonan Gibran tetap pencalonan. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu. Kalau sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Oh bagus, saya di luar ekspektasi saya sebenarnya bahwa MK bisa seberani itu. Dugaan saya paling teguran keras atau skor selama 6 bulan tidak memimpin sidang. Tapi ternyata diberhentikan dan tidak boleh memimpin sidang selama pemilu. Itu kan bagus, berani. Karena kalau dipecat beneran itu bisa naik banding dia. Iya kan? Diberhentikan sebagai hakim tuh ada bandingnya. Tapi kalau diberhentikan dari jabatan dan dengan format pula, itu tidak bisa naik banding, itu bisa selesai. Karena naik banding bukan hanya berisiko tidak memberi kepastian, tapi bisa saja nanti hakim bandingnya itu masuk angin.
Makanya udah bagus itu Jimli menurut saya salut lah. Anwar Usman bukannya tinggal diam, ia menilai pencopotannya sebagai ketua MK merupakan upaya politisasi, pembunuhan karakter, hingga fitnah yang keji. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah sulit dipisahkan dari batasan konflik kepentingan karena diputus sendiri oleh ipar Presiden Jokowi. Ujungnya, Gibran yang notaben putra sulung presiden otomatis dapat tiket pilpres maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Lalu benarkah tudingan MK sudah selayaknya Mahkamah Keluarga? Mahkamah nampaknya tidak akan mengambil risiko ya untuk membatalkan proses tahapan pemilu yang sudah berjalan. Jadi kalaupun ada peninjauan terhadap, bukan peninjauan tetapi perubahan pendirian hukum Mahkamah Konstitusi atas putusan terdahulu, putusan 90, melalui perkara-perkara baru yang sedang diujikan, kan ada beberapa perkara itu ya, termasuk tadi disebut perkara 141 misalnya. Prof. Denny dan Mas Zainal Arifin Mokhtar juga sedang menguji soal aspek formilnya. Tetapi besar dugaan saya bahwa putusan pun kalau akan dikabulkan, itu tidak akan dikabulkan berlaku pada 2024. Jadi berlaku untuk pemilu yang akan datang. Tapi setidaknya Mbak, melalui putusan ini, kita sebagai pemilih belajar satu hal. Kita itu kalau di bilik suara bukan hanya datang menerima surat suara, tetapi harus juga memastikan surat suara yang kita terima itu lahir dari proses yang betul-betul kredibel begitu. Nah, putusan MK, lalu dinamika yang terjadi hari ini, itu mestinya menjadi pertimbangan pemilih kita di dalam membuat putusan dan juga nanti mengambil sikap ketika di bilik suara. Menurut saya, seharusnya yang paling layak adalah dia diberhentikan. Dan memang etika orang Indonesia ini kan tidak tinggi. Mestinya memang ada kesadaran balik dari Anwar Usman untuk mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tapi boro-boro mengundurkan diri, yang terjadi adalah dia merasa dizalimi. Merasa bahwa majelis kehormatan itu ngerjain dia. Babak baru pelanggaran berat di lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi dimulai. Entah apa yang terjadi selanjutnya, masyarakat tentu bisa menilai drama politik apa yang sedang dimainkan jelang Pilpres 2024 mendatang. Tapi tentunya pilihan ada di tangan Anda. Lanjut diskusi di kolom komentar.